Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemarin cerita Ashabul Kahfi, ketika Tamliha sampai ada di Afsus atau Tarsus, kan akhirnya membeli roti ternyata dengan duit yang sudah zaman Dikianus, cetakan 300 yang tahun yang lalu. Akhirnya yang penjual roti, coba diatur di belakang, ada yang rame. Akhirnya penjual roti tadi itu mengasih syarat, kalau kamu mau membagi harta timbunan kamu, tidak ada yang lain tahu. Tapi kalau tidak, ya kita akan tuntut kamu kepada pemerintahan. Akhirnya tambah ramai, tambah banyak yang tahu, digeret ya. Langsung menghadap kepada kepala pemerintahan saat itu yang bernama Arius dan Tontoyus. Setelah sampai, si Tamliha tadi itu menerangkan bahwa dia kemarin dari sini, cuma perubahannya kok berbeda, kata dia. Ini benar nggak daerah Asus? Benar. Rajanya Dikianus, nggak ada raja nama Dikianus. Kok model, kata dia. Siapa nama rajanya? Petrus. Loh, Dikianus kan penyembah berhala yang memaksa kami untuk menyembah berhala dan kami melarikan diri masuk ke dalam gua. Mana ada, kata dia. Lowong di sekarang ini Petrus adalah orang yang soleh yang jadi rajanya kita kok. Akhirnya si wali kota di tempat itu yang bernama Arius atau Tontoyus ini menyatakan, dengarkan baik-baik, nggak usah bohong sama kita. Kita bukan anak kecil. Kita bukan orang yang bodoh. Semua cerita kamu nggak masuk akal. Kamu simpan ada di mana? Kita mau teliti itu. Jangan-jangan kamu itu mengambil barang rampasan atau kamu tadi itu macam-macam dah. Bilang, aku sudah ngomong jujur nih. Dan aku tinggal ada di gua di Gunung Bakhlus. Gunung di mana? Di situ di gua sana. Loh, situ kan kuburannya 7 orang. Itulah kami tinggal di sana, bukan kuburan. Kita dengan teman-teman kami hidup ada di sana. Akhirnya berangkat ke sana. Dia ingin membuktikan, betul ceritanya kamu. Akhirnya ngomong sama orang di sekitar situ. Jangan-jangan ini yang diharapkan oleh raja kita Petrus. Kan dia menyendiri. Saat itu dia menyendiri karena memang dia memikirkan beberapa rakyatnya mempunyai paham tidak ada kebangkitan nanti di hari kiamat. Yang ada ruh saja. Kebangkitan jasad nggak ada. Mungkin ini harapan yang diharapkan, ada bukti yang nyata. Allah buktikan sekarang ini yang diharapkan oleh raja kita. Kita lihat aja. Rombongan berangkat, masyarakat yang ada di sana menyaksikan. Ringkas cerita sampai ada di gua, si Tamliha ini memanggil saudaranya, ikhwani gitu. Saudara-saudaranya tadi itu sudah gelisah, jangan-jangan kena Tamliha ini sama Dikianus. Akhirnya apalagi ada suara kuda. Udah datang ke sini dah. Kita harus sepakat ya. Kita tetap pertahankan iman sampai akhir hayat kita.
Si Tamliha masuk ke dalam duluan, menangis Tamliha. Menangis, yang lainnya juga menangis, pasrah. Dipikir Tamliha ini ngasih kabar sebentar lagi kita ditangkap. Si Tamliha menceritakan kejadiannya begini, begitu, panjang lebar. Kaget dia. Baru dia menyadari, ya Allah, kita ditidurkan oleh Allah selama sekian lama. Akhirnya si Aryus dan Tontoyus, si pemimpin daerah tadi, Afsus tadi itu, masuk ke dalam gua. Di situ ternyata ada seperti peti begitu, tabut. Dibuka, di situ ada lempengan dari baja atau dari timah. Tertuliskan sejarah dan nama-nama Ashabul Kahfi yang kemarin ditulis oleh 2 orang yang beriman ada di Afsus, yang diceritakan 300 tahun yang lalu setelah ditutup pintu gua tadi itu. Dibuka, ternyata ada tulisan ada di situ. Tulisan di situ tertuliskan Maksilmina Tamliha Martunus Kastunus, Beirinus, Dimus, Batius, nama-nama mereka ini, Galus, dan anjingnya bernama Kitmir. Mereka adalah pemuda-pemuda, di situ dituliskan, yang melarikan diri dari raja mereka Dicyanus karena khawatir iman mereka. Mereka melarikan diri karena untuk menjaga agama mereka. Mereka masuk ke dalam gua ini, maka ketika raja mengetahui tempat mereka bersembunyi, raja memerintahkan untuk ditutup pintu gua dengan batu. Kami menulis catatan ini, harapan kami supaya diketahui oleh generasi berikut, jika Allah mentakdir mereka melewati ke tempat ini, bahwa mereka adalah hamba-hamba yang soleh. Jadi melihat itu, yakin sekali si Aryus dan Tontoyus dan juga masyarakat yang ada di situ dipanggili semuanya. Nih lihat, ada catatan ada di sini. Dan akhirnya 7 pemuda tadi itu benar-benar mengetahui bahwa dia adalah ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Bertakbir semuanya masyarakat. Allahu Akbar, kata dia. Allah telah membuktikan bagaimana Allah Maha Mampu. Yang udah terkubur di dalam gua tadi itu 300 tahun bangun kembali. Masuk ke dalam, ternyata pakaiannya pun tidak rusak, saudara. Masih bersih seperti baru ia masuk ke dalam gua tadi itu. Jasadnya pun tetap tidak berubah. Satu persatu mereka 7 orang ini duduk dengan tawadhu'nya sambil menangis, sujud berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kemudian si Aryus dan Tontoyus mendekap kepada mereka, kemudian memeluk mereka satu persatu. Semua masyarakat menyaksikan bagaimana mereka. Akhirnya si Aryus dan Tontoyus menyatakan, ayo kita segera memberi kabar raja kita Petrus, karena dia sampai sekarang masih dalam khalwahnya memohon kepada Allah untuk Allah berikan petunjuk dan selamatkan rakyatnya yang mengingkari tentang hari kebangkitan. Dikasih kabar. Langsung saat itu juga si Petrus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan langsung si Petrus berangkat untuk menyaksikan itu dengan masyarakat yang penuh sekali, banyak sekali. Sampai ada di Afsus,
disambut ada di Absus sana, dan akhirnya berangkat menuju kepada gua tadi itu. Mudah tadi itu tidak keluar daripada gua tadi itu, tetap dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sampai ada di gua tadi itu, raja menyatakan, ahmadukallahumma rabbas samawati wal ard wa a'buduka wa usabbihu lak. Ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, aku menyembah kepadamu, aku bertasbih kepadamu. Engkau telah banyak memberikan kepada kami, Engkau banyak memberikan rahmat kepada kami, dan Engkau tidak pernah ya Allah mematikan cahayamu. Engkau selalu ya Allah memberikan kepada kami petunjuk. Bagaimana mereka mengingkari, tapi Allah berikan petunjuk, hidayah, membuktikan untuk menyelamatkan iman orang-orang di zaman itu dengan dibangkitkannya Ashabul Kahfi yang telah tertidur selama 300 tahun. Satu persatu oleh si Petrus raja tadi itu dipeluk Ashabul Kahfi, dan mereka tetap duduk ada di bumi. Ashabul Kahfi tadi itu bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka hilang pemahaman-pemahaman tentang tidak adanya hari kebangkitan, terbukti dengan adanya ini buktinya 300 tahun gak berubah, bisa hidup lagi. Anda lihat, kalaupun misalnya itu bukan kebangkitan, maka orang itu berubah kan, keriput, kemudian tulangnya udah keropos. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan itu semuanya sah pakaiannya. Mereka benar-benar yakin Allah Maha bisa untuk membangkitkan manusia seperti semula. Akhirnya si pemuda tadi menyatakan, nastaudiukallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pamit ya kepada kamu wahai raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dijaga oleh Allah, kerajaan kamu dijaga oleh Allah. Aku memohonkan perlindungan dari Allah daripada segala kejahatan manusia dan jin yang akan menimpa kepada kamu. Raja berdiri melihat Ashabul Kahfi yang waktu itu lagi duduk. Kemudian Ashabul Kahfi berubah sebagaimana tidurnya dan meninggal dunia, saudara. Menangis raja, semua yang menyaksikan juga menangis. Jadi Allah bangkitkan Ashabul Kahfi ini yang dia tadi itu melindungi imannya, lari daripada kerajaan Degyanus, dibangunkan menghadap raja ternyata yang soleh, yang beriman saat itu. Bangun tidur sudah berubah. Kemudian si raja tadi itu juga dengan kebangkitan Ashabul Kahfi tadi itu telah berarti selamat rakyatnya yang sudah mulai berubah akidah keyakinannya tadi itu atas kebangkitan hari kiamat. Subhanallah. Akhirnya raja menyatakan, pakaiannya taruh ada di jasad-jasad mereka. Kemudian kita buatkan peti dari emas untuk mereka. Kemudian sebelum membuat itu ternyata dalam tidurnya raja bermimpi. Ashabul Kahfi menyatakan, raja, kami tidak pernah diciptakan oleh Allah dari emas, kami diciptakan oleh Allah dari tanah. Karena itu jangan membuat kuburan kami kecuali di dalam tanah. Maka dikubur sebagaimana mestinya. Tetapi mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala, raja menjadikan untuk mereka dibuatkan tabut daripada kayu. Tabut daripada kayu. Subhanallah. Gua tadi itu Allah bentuk benar-benar menyeramkan, sehingga enggak semua orang bisa masuk.
saat itu, sehingga raja tadi itu membuat ada di atas atau ada di muka pintu daripada gua tadi itu masjid tempat untuk beribadah. Dan disitulah mereka berziarah kepada Ashabul Kahfi. Cerita ini hadirin dikutip dalam Al-Quran, diterangkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahf. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kisah Ashabul Kahfi, apakah kamu menyangka, mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang yang ada di dalam gua tadi itu dan juga catatan yang ada terdapat ada di dalam gua yang ditulis tadi itu adalah dari bagian tanda-tanda kami Allah yang mengagumkan. Id awal fityatul lal kahfi, ketika masuk beberapa pemuda ke dalam gua tadi itu, faqalu, mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah berikan kepada kami darimu rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan persiapkanlah untuk kami daripada urusan-urusan kami petunjuk darimu. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, maka aku Allah subhanahu wa ta'ala telah tutup pada telinga-telinga mereka di dalam gua tadi itu beberapa tahun. Artinya aku tidurkan mereka. Jadi Allah bentuk tidurnya orang-orang ini nggak sama dengan tidurnya orang-orang. Kalau tidurnya orang-orang mata mereka tertutup ya, tapi mereka tidak. Mata terbuka, telinga nggak kedengaran apa-apa, sehingga batahsabum aiqadan wa hum rugud. Orang menyangka dia bangun, tapi sebenarnya dia tidur. Mereka adalah tidur. Summa ba'athnahum, kemudian aku Allah bangkitkan mereka, bangunkan mereka. Lina'lama ayyal hizbaini ahsa lima labithu amada, supaya mengetahui di antara dua golongan yang saling berbeda pendapat. Berbeda pendapat dalam apa? Dalam waktu tidurnya mereka. Lima labithu amada, berapa panjangnya waktu mereka tidur. Nahnu qussu 'alaika naba'u bil haq, aku Allah menceritakan kepada kamu wahai Muhammad sejarahnya mereka dengan sebenarnya. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, mereka adalah para pemuda yang benar-benar beriman terhadap Tuhan mereka, dan aku Allah menambahkan kepada mereka petunjuk. Warabatna ala qulubihim, dan aku Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan terhadap hati-hati mereka, karena mereka adalah orang yang mempertahankan kebenaran. Idz qamu, ketika mereka berdiri di hadapan raja mereka di Kianus saat itu untuk diperintahkan sujud kepada berhala dan memberikan sesajen kepada berhala. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Mereka menolak, mereka menyatakan Tuhan kami bukan patung, Tuhan kami adalah yang menciptakan langit dan bumi, kami tidak akan memohon kepada selain Tuhan kami. Kalau kami menyatakan begitu, berarti kami adalah orang yang sangat berbuat salah karena kami menjadi orang yang kufur. Haulai qaumun attakhadhu min dunihi aliha, mereka kaumku, jadi orang-orang di sekitar itu di Afsus adalah memang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, tidakkah mereka bisa membuktikan dengan bukti yang jelas
bahwa Tuhan itu bukan patung, tapi Tuhan itu adalah Allah. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Siapa orang yang paling zalim dengan orang yang menipu terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa idh i'tazaltumuhum ma ya'buduna illallah, dan ketika mereka telah terasingkan dan mereka tadi itu tidak menyembah kecuali kepada Allah, maka diperintahkan fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Diperintahkan berlindunglah kamu. Nah, atau mereka berkata satu sama lain, berlindunglah kamu masuk ke dalam gua, maka Allah akan menebarkan rahmatnya dan akan mempersiapkan daripada urusan ini dengan mirfaqa, dengan sesuatu yang bisa membuat kamu tersayangkan, terperhatikan, yaitu makanan dan minuman akan disediakan oleh Allah. Anda tahu selama 300 tahun bagaimana? Ternyata Allah tidak buat dia kelaparan, mati kelaparan. Anda bisa bayangkan bagaimana itu peredaran darahnya, jantungnya, nggak makan, nggak minum, saudara. Subhanallah. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kafihim. Ada yang baca tazawaru. Matahari, subhanallah. Jadi matahari ini ketika mereka dalam gua, di dalam gua tadi ada lubang. Ini matahari tidak sampai masuk ke dalam situ sinarnya. Sehingga tidak mereka tadi itu bangun karena silo sinarnya matahari atau karena teriknya matahari, panasnya matahari. Jadi matahari ini tergelincir, artinya nggak sampai sinarnya masuk ke dalam situ. Wa nugallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. An kafim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal. Jadi matahari tidak sampai menyengat kepada mereka, wa hum fi fajwati minhu. Tapi mereka tinggal, ada lubangnya ada di situ. Jadi ada lubang yang menghembuskan angin di situ, jadi adem dia di sana, tidur ada di situ, tapi matahari tidak masuk sinarnya ke dalam sana. Setelah 300 tahun baru matahari masuk sinarnya ada di situ. Bangun dia situ. Loh, kita sudah bangun sekarang, merasa bahwa di sebagian waktu hari itu atau satu hari penuh mereka tidur. Dzalika min ayatillah, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Man yahdillahu fahuwal muhtad, siapa orang berikan petunjuk dari Allah, maka itulah orang yang menjadi orang yang benar. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida, siapa yang Allah sesatkan berarti kamu tidak akan mendapatkan wahai Muhammad orang yang bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Wa tahsabuhum aiqadan wa hum rukud, kamu mengira mereka itu adalah orang-orang yang bangun karena mata mereka melek. Wa hum rukud, padahal mereka orang-orang yang tidur. Wa nugallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal, aku bolak-balikkan mereka dalam tidurnya. Kenapa? Supaya enggak dimakan sama tanah. Ya rusak kalau memang tidur selama sekian tahun enggak berubah dari posisinya. Rusak, hancur kulit, hancur itu daging. Aku bolak-balikkan mereka. Nugallibu dzatal yamini wa dzatas shimal, ke kanan, ke kiri. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit, demikian juga anjingnya menjulurkan kakinya ada di pintu gua, bil wasit, pintu gua. Mereka berbalik, anjingnya juga berbalik. Mereka ke kanan, anjingnya juga ke kanan. Allah buat begitu. Jadi sama semuanya gitu loh. Allah bentuk dalam bentuk yang sama mereka tadi itu. Subhanallah. Lawit talaqta alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba. Kalau kamu melihat mereka saat itu, kamu akan lari dan kamu akan ketakutan. Subhanallah. Jadi ada di situ saudara, Allah jadikan orang tidak bisa masuk ke dalam gua tadi itu untuk seterusnya. Jadi kecuali ketika saat Allah Subhanahu wa taala ingin membangkitkan mereka. Ada orang penggembala kambing yang ingin membuat gua tadi itu kandang kambing.
dibongkar dindingnya. Tapi sebelumnya nggak ada yang berani masuk. Allah jadikan orang ketakutan. Kalau bahasa sekarang angker, tapi bukan angker sebenarnya itu. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Kemudian aku Allah Subhanahu wa taala bangkitkan untuk saling tanya di antara mereka. Saling tanya. Qala qailum minhum kam labithum. Di antara mereka 7 orang ini tanya, berapa ya kamu tidur? Qala labithna yauman au ba'dha yaum. Ya, 1 hari penuh ya. Kemarin juga seperti saat ini. Ya berarti 1 hari penuh kita. Oh enggak, berarti hanya beberapa jam, tetap hari ini kita tidur. Cuma saking pulasnya aja kita begini. Qalu rabbukum a'lamu bima labithum. Rabbukum a'lamu bima labithum. Maka di antara mereka ada menyatakan, Tuhan kamu yang lebih mengetahui berapa lama kamu tidur, enggak usah dibahas. Fab'atsu ahadakum warikikum hadhil Madinah. Maka perintahkan salah satu di antara kamu dengan duit dari perak ini untuk pergi ke Madinah, dirham, pergi ke kota Afsus atau Tarsus tadi itu. Falyandur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu, untuk supaya mencari makanan, supaya kita makan, kita lapar nih. Waliyatalattaf, dan sembunyi-sembunyi loh ya, jangan terang-terangan. Wala yushiranna bikum ahada, jangan sampai ada orang curiga dengan gelagat kamu bahwa kamu itu adalah golongan kami, akhirnya kena dah dengan dikianus, mati semuanya kita. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum. Hati-hati, kalau mereka tahu kepada kamu nyamarnya tidak berhasil, pasti mereka akan melempari kamu sampai mati. Au yu'idukum fi millatikum, atau mereka mengajak kamu ke agama mereka, menjadi orang yang murtad. Au yu'idukum fi millatikum fi millatihim walan tuflihu idan abada. Berarti kamu tidak akan bisa menjadi orang yang berbahagia selama-lamanya. Ini cerita daripada Ashabul Kahfi yang ada di dalam surat Al-Kahf. Kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Demikian juga aku Allah bangkitkan mereka setelah 300 tahun untuk mereka kaumnya tadi itu mengetahui bahwa janji Allah itu akan kebangkitan benar-benar ada. Wa anna sa'ata atiyatun wa anna sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Idyatanaza'un, ketika itu golongan orang-orang yang hidup di zaman itu antara orang beriman dan orang kafir saling bercekcok, menyatakan ada kebangkitan, ada yang menyatakan tidak. Tidak ada kebangkitan, nggak ada itu kebangkitan, itu omong kosong. Idyatanaza'un bainahum amrahum. Akhirnya Allah bangkitkan ini, mereka sepakat ada kebangkitan. Faqalu ibnu alaihim bunyana, maka orang-orang kafir menyatakan bangun di situ bangunan yang hebat, bangun dari orang-orang yang tidak beriman yang saat itu, mereka menyatakan, ayo kita buat bangunan ada di sini. Wa qalabnu alaihim bunyana, kita buat bangunan yang megah daerah sini. Maka orang beriman menyatakan, Rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Tidak, kami akan membangun di sini tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, cerita Ashabul Kahfi ini memang panjang, tapi yang jelas cerita ini hebat sekali ya. Dari kisah yang kita dengarkan tadi itu ada beberapa poin. Pertama, subhanallah, sesungguhnya kekuatan yang ada di tubuh manusia ini itu bukan ikhtiari, yang ada di organ tubuh kita ini,
tapi itu ittirori. Gerakan manusia ini ada yang disebut ikhtiyari, ada yang disebut ittirori, saudara. Kalau saya menggerakkan tangan memegang mic ini dengan sadar. Dengan sadar. Kalau saya berdiri dari duduk tadi ini dan sekarang saya berdiri di hadapan kamu ini dengan sadar. Tapi ada gerakan yang tidak dengan sadar. Contoh, jantung kita bergerak dengan sendirinya kan, ittirori. Darah kita mengalir dengan sendirinya. Ginjal kita ini sekarang menyaring. Paru-paru kita ini juga menyaring udara. Ini ittirori. Terjadinya ini semuanya. Siapa menggerakkan jantung Anda? Siapa yang memfungsikan ginjal Anda, paru-paru Anda, semuanya? Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah berkehendak untuk Ashabul Kahfi, jangan ada yang berubah jantungnya, ginjalnya terus bekerja selama 300 tahun. Bisa? Karena itu jangan diukur Allah itu dengan ilmiah. Sesungguhnya ilmiah kamu itu akan berhenti kalau sudah sampai kepada Allah. Artinya apa yang kamu bahas kalau sudah kepada ketuhanan mentok, nggak ilmiah lagi, sudah harus menjadi satu keyakinan. Karena itu dikatakan al-adzu andarkil idrak idrak. Al-adzu andarkil idrak idrak. Orang kalau sudah tidak mampu berpikir tentang masalah ketuhanan, itulah puncaknya. Nggak mungkin mampu. Ya udah, takluk Tuhan. Udah. Itu berarti ma'rifah ada di sana. Jantung ini dalam gerakan itu per detiknya ada, saudara. Kurang lemah jantung ini. Lebih tidak oleh. Bahaya juga. Kok iso tetak gitu loh. Gerakan jantung dari itu. Saya pernah periksa dulu. Periksa. Jadi jerone jantung ini kok pabrik. Dak duk dak 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 duk dak dak. Kelihatan semuanya itu semuanya. Kayak pabrik. Subhanallah, aku gak kerasa. Kon turu ya ngono bergerak jantung itu. Karena itu jangan sedikit pun Anda dari itu mengandalkan ilmiah kamu untuk Tuhan kamu. Andalkan iman dan keyakinan untuk Tuhan kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu itu ada lambang keimanan sebenarnya yang bisa mengenalkan kamu kepada Tuhan kamu. Tidakkah kamu itu meneliti dan melihatnya? Ini pertama. Kedua, saudara, kebangkitan itu bukan hal yang sulit bagi Allah untuk membangkitkan. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah, kata Allah. Kamu diciptakan atau dibangkitkan sama sebenarnya. Kamu diciptakan dari apa? Air mani. Ada rambutnya, ada kupingnya, ada matanya, ada tulangnya, ada dagingnya, ada ototnya. Kemudian wujud kamu yang sempurna, wujud anaknya kamu, wujud bapaknya kamu, wujud emaknya kamu, wujud yang sempurna. Kambing juga begitu, sapi juga begitu, mani, gak ada buntute. Tapi bagaimana Allah bisa membuat apa yang kamu ragukan? Allah bisa membuat itu dari tidak ada menjadi ada, kemudian ditiadakan lagi oleh Allah, kemudian dibuat lagi. Kan sama aja. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wa. Allah menciptakan atau Allah membangkitkan podoan. Tidak ada bedanya. Sama. Subhanallah.
plok tumbuh jadi pohon mangga. Mari ngono metu plok maning pohon manggae ditegor, metu plok maning metu pohon terus ngono. Apa bedanya? Karena itu jangan sedikit pun ada yang meragukan tentang kebangkitan di kiamat. Mosok wis ajur iso urip maning. Lah kon biyen durunge urip. Mosok duwe rai ngene ayo. Kon ta sing gambar awakmu dhewe. Subhanallah. Hah? Kemudian saudara, kejadian kisah-kisah yang ada tadi itu janganlah dijadikan itu sebagai dongeng hikayat belaga, tapi jadikan itu sebagai ibroh orang yang sadar. Kalau kamu itu melihat kejadian, ambil dari kejadian itu pelajaran, baru kamu tadi itu akan menjadi orang yang pandai. Jangan kalau ada orang tabrakan duar delok getini, wi utee, jangan begitu. Paham ya? Tapi kamu tadi itu ambil satu ibrah, ya Allah, ini orang tidak ada rencana untuk tabrakan ini. Ini orang punya program, sebentar lagi dia tadi itu akan ngurusi pekerjaan, atau dia tadi itu mempersiapkan untuk hari raya, atau itu hari ini ketabrak mati. Ketahuilah bahwa kamu yang punya program belum tentu kesampaikan kepada rencananya kamu. Mungkin sebelum itu kamu juga akan mati duluan. Ambil ibrah. Ketika kamu tadi itu melihat misal gunung meletus, jangan lihat, wih lari, yang mati, yang itu, jangan hanya itu aja, tapi ambil ibrah, ya Allah, gunung yang hawanya itu sejuk, yang pemandangannya tadi itu mengesankan dan indah, tapi bagaimana ketika Allah murka mengeluarkan lahar yang panas yang membakar. Gunung yang pemandangannya itu indah menjadi mengerikan. Subhanallah. Ternyata keindahan itu adalah kalau dibarengi ridho Allah, saudara. Keindahan itu kalau dibarengi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil dalam setiap kejadian ibrah. Ojo kon nilainya kok nilai arek cilik tok. Wi tok. Paham ya? Begitu juga misalnya peperangan. Kejadian peperangan. Seharusnya ada ibrah. Apa yang membuat mereka tadi itu berperang? Ternyata ada yang karena orang-orang ambisi. Orang kalau sudah gila jabatan, gila harta, tidak segan-segan membunuh, ya akan menjadi orang yang kejam. Di situ kamu harus waspada, hati-hati lo ya, jangan jadi orang ambisi. Kamu akan jadi orang kejam nanti. Anak kecil ditembak karena harta. Atau misal yang sekarang yang ada di Palestina misalkan, ibrah nih Israel, masihkah kamu harapkan bahwa Israel akan rahmat kepada kamu? Bukankah mereka adalah yang pernah mengganggu para anbiya dan para rasul? Kemudian kamu percaya bahwa dia adalah bisa berdampingan dengan kamu? Nggak bisa. Jadi kan saat itu adalah satu ibrah. Setiap kejadian ini sebenarnya mengajak kamu untuk menjadi orang yang cerdas.
Duduk kon mari ngono dibeleh, ditembak, di itu, hanya itu saja yang kamu perhatikan. Tapi ambil itu satu pelajaran, saudara. Allah menceritakan ini semuanya duduk ndongengi kon. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kamu pengetahuan supaya kamu menjadi orang Islam yang cerdas. Orang-orang yang kuat imannya. Bagaimana Ashabul Kahfi yang tertekan, tapi dengan bantuan Allah akhirnya menjadi orang yang dimuliakan. Yang asalnya raja akan membunuh, tapi dia ketemu dengan raja yang menghormati dia. Yang asalnya dia dikejar-kejar, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tadi itu karena imannya, karena taatnya kepada Allah, orang-orang datang menghormati dia ke dalam gua tadi itu. Asalnya dia akan lari masuk ke dalam gua kan, melarikan diri, tapi akhirnya orang yang datang kepada dia. Apa yang membuat Ashabul Kahfi begitu? Itu adalah karena tetap mempertahankan keimanannya. Itu adalah karena dia tetap dalam kebenarannya. Itu adalah karena dia menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu tadi itu ingin menjadi orang yang dihargai, duduk tasbih kok atur sing dawa, duduk serbane, duduk jenggote, duduk tungkete, duduk, tapi jadikan diri kamu orang yang dekat kepada Tuhannya kamu, maka kamu akan menjadi orang yang dihargai. Seluruh alam ini akan menghargai kamu karena Allah sudah mencintai kamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan iman kepada kita. Amin, Allahumma amin. Ala ya Allah binadhrah min al-'ain ar-rahima tudawi kull ma bi min amrad saqima. Ala ya Allah binadhrah min al-'ain ar-rahima tudawi kull ma bi min amrad saqima. Ala ya sah ya sah وتضجر وسلم للمقادير لكي تحمد وتجار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضاء